Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à la troisième leçon de cours de français. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de vous avoir abonné à la chaîne de Belajar Bahasa Prancis. Merci beaucoup. Selamat datang kembali di kanal Belajar Bahasa Perancis. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah melakukan subscribe. Keuntungannya kalian akan selalu mendapatkan video-video terbaru dari kanal Belajar Bahasa Perancis. Bagi Anda yang belum melakukan subscribe, silahkan menekan tombol subscribe. Anda juga bisa melakukan memberikan like ataupun komen. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng sehingga Anda akan selalu ternotifikasi. Topik pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang les pronoms personnels sujets, atau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti orang atau benda yang berfungsi sebagai subjek. Jadi objektif pada pembelajaran kita kali ini, saya ingin Anda mengenal dan memahami 9 kata ganti yang berfungsi sebagai subjek dan juga mampu mengucapkannya dengan sempurna dalam bahasa Perancis. Untuk mencapai objektif ini seperti biasa, saya selalu melakukan metode 3 langkah, yaitu écouter, mendengarkan, comprendre, memahami, dan répéter, mengulangi. Kita akan masuk pada bagian écouter, mendengarkan. Bagian yang paling sulit dalam hidup adalah mendengarkan. Jadi Anda sekarang hanya akan mendengarkan apa yang akan saya ucapkan tentang kata ganti orang dan benda yang berfungsi sebagai subjek. Silahkan mendengarkan. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Oke, saya akan ulangi sekali lagi. Kali ini saya akan memberikan artinya dalam bahasa Indonesia. Je, saya. Tu, kamu. Il, dia, laki-laki. Elle, dia, perempuan. Nous, kami. Vous, kalian. Atau vous dapat berarti Anda. Il, mereka, laki-laki atau kelompok laki-laki dan perempuan. Elle, mereka, kelompok perempuan. Oke, saya akan ulangi satu kali lagi. Anda akan mendengarkannya baik-baik. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Oke, jadi Anda sekarang sudah mengetahui bagaimana itu harus diucapkan. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu comprendre, bagian pemahaman. Kita mulai dari kata ganti orang pertama tunggal. Dalam bahasa Indonesia disebut aku atau saya, atau kadang-kadang hamba, ya. Tetapi dalam bahasa Perancis adalah je. Dengarkan, je. Jadi perhatikan huruf J dan E. Pengucapannya adalah je.
Banyak penutur berbahasa Indonesia yang melakukan kesalahan dalam pengucapan, seperti pada pengucapan-pengucapan berikut. Nah, ini pengucapan-pengucapan yang kurang tepat. Je, J, atau J. Ya, itu semua pengucapan yang tidak benar. Pengucapan yang tepat adalah je. Je, artinya saya. Kemudian kata ganti orang kedua tunggal atau dalam bahasa Indonesia disebut kamu. Ya betul, kamu. Dalam bahasa Perancis adalah tu. Tu. Huruf T dan U. Banyak penutur berbahasa Indonesia yang kadang-kadang melakukan kesalahan dengan mengucapkan dengan seperti ini, tu. Nah, itu artinya sudah berbeda. Jadi kita harus selalu melakukan latihan untuk dapat mengucapkannya dengan benar. Tu. Tu. Oke. Nah, saya yakin Anda pasti bisa. Kemudian, kata ganti orang ketiga tunggal. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya disebut dia. Dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau dalam bahasa Perancis, kalau disebut il, nah berarti dianya laki-laki. Orang ketiga tunggalnya adalah laki-laki. Pengucapannya il. Nah, ini yang paling sederhana. Sebagaimana dia ditulis, sebagaimana dia diucapkan. Ya, memang laki-laki itu sebenarnya sederhana saja, nggak usah macam-macam. Kemudian bagaimana kalau kata ganti orang ketiga tunggalnya adalah perempuan? Maka dia diucapkan L. Huruf terakhir E tidak diucapkan. L. Jadi kalau il dia laki-laki, kalau L dia perempuan. Kita sudah selesai dengan kata ganti orang pertama, kedua, ketiga yang tunggal. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang jamak atau plural. Kata ganti orang pertama jamak atau plural. Dalam bahasa Indonesia disebut kami atau kita. Dalam bahasa Perancis, nous. Nah, jadi huruf S tidak diucapkan. Huruf S di akhir tidak diucapkan. Pengucapannya adalah nu. Ya. Kemudian kata ganti orang kedua plural atau jamak. Dalam bahasa Indonesia disebut kalian. Ya, kamu sekalian. Ya. Dalam bahasa Perancis vous. Ya. Vous. Huruf S di akhir tidak diucapkan. Dan tolong perhatikan pengucapan huruf V yang benar. Para penutur berbahasa Indonesia sering melakukan kesalahan dengan mengucapkan fu. Aduh, itu artinya sama sekali berbeda. Kita harus melakukan kembali latihan untuk mengucapkannya dengan benar. Vous, ya, vous. Khusus untuk vous, dia mempunyai dua arti. Bisa berarti kalian atau kamu sekalian. Jadi kata ganti orang kedua plural atau jamak. Tetapi dia juga bisa berarti Anda. Kata ganti orang kedua tunggal. Kalau kita ingin memperlakukan lawan bicara kita dengan sopan atau dalam bahasa Prancis disebut vous voyez, nanti kita akan membahas tentang itu. Kita akan menggunakan kata vous sebagai Anda. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak atau plural. Yang pertama adalah il, artinya mereka. Nah, il ini mempunyai dua arti. Bisa jadi merekanya itu adalah para lelaki semua. Il, merekanya laki-laki semua. Atau il ini bisa juga berarti laki-laki dan perempuan. Jadi dalam kelompok itu ada laki-laki dan perempuan. Maka kita akan menggunakan bentuk il laki-laki. Ya, walaupun ada perempuannya di situ.
Tetapi kalau merekanya itu adalah kelompok perempuan semua, tidak ada laki-lakinya, maka kita akan menggunakan L. Kata ganti orang ketiga, plural atau jamak yang khusus untuk mereka yang terdiri dari kelompok perempuan saja. Oke, saya harap Anda sudah mengerti tentang kata ganti orang pada posisi subjek yang sudah kita bahas. Sekarang kita akan masuk pada bagian terakhir. Répéter, mengulangi. Silahkan mengulangi setiap kata ganti yang akan saya ucapkan dan Anda pun akan mengulanginya. Siap? Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Kita ulangi sekali lagi untuk bagian yang tunggal saja. Kata ganti orang pertama, kedua, ketiga yang tunggal. Je, tu, il, elle. Sekarang bagian yang plural. Nous, vous, il, elle. Sekali lagi. Je, tu, il, elle. Nous, vous, il, elle. Nah, kalau Anda perhatikan bahwa il dan elle di bagian tunggal diucapkan sama dengan il dan elle pada bagian jamak atau plural. Yang membedakan hanyalah penulisannya saja. Nah, begitulah bahasa Perancis, kadang-kadang yang tulis itu begitu panjang tetapi diucapkannya pendek. Jadi jangan takut dengan bahasa Perancis. Nah, semakin kita mengenal, semakin kita akan menguasainya. Oke, saya harap Anda akan menguasai pelajaran ketiga ini dengan baik. Ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Karena jika Anda tidak menghafal pada bagian ini, kita akan mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran-pelajaran berikut. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada video-video yang berikutnya, tolong kuasai bagian ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video-video berikut. Merci et à la prochaine.